Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ngaji kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, para istri, para anak, para cucu, para habaib, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai bil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, wabil khusus Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dan tak lupa keluarga kita semua, guru-guru kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan seluruh santri, mahasiswa, jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini. Alaniyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita masih terkait dengan fadilah-fadilah puasa atau keutamaan-keutamaan berpuasa. Begitu. Wa fi riwayatin, lan ing dalem suwiji riwayat, inna fil jannati baban, inna fil jannati sak temene iku tetep ing dalem swarga baban, ana lawang, ana pintu. Sesungguhnya di dalam surga ada pintu. Yuqalu, di ngendikaake lahu maring pintu apa arroyanu royan. Dikatakan bahwa pintu itu adalah pintu arroyan. Yud'a, diundang bihi kelawan pintu sapa as-shaimuna, pira-pira wong poso. Jadi orang-orang yang berpuasa, puasa Ramadan, akan diundang, dipanggil oleh pintu tersebut. Faman kana, faman mongko sapane wong iku kana ono sapa man iku minas shaimina, setengah sangking pira-pira wong kang poso. Maka barang siapa yang masuk orang-orang yang puasa atau masuk golongan orang-orang yang berpuasa, dakhalahu mongko manjing masuk sapa man hu ing pintu arroyan, ing pintu, maka ia akan memasukinya. Jadi maka barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang berpuasa, maka ia akan memasuki pintu tersebut. Yo nek gak poso ya ora, aja ngarep-ngarep arroyan gitu. Masya Allah. Karena apa? Karena kita tahu keimanan seseorang itu bisa terombang-ambing. Itu ada artis yang kemarin baru umroh, tiba di Indonesia, itu sudah masuk Kristen ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kala pernikahan ya, pernikahan awalnya masuk Islam, tapi lama-lama Kristen ya. Terus tidak puasa, ya ini sudah tidak termasuk minas shaimin, ya nggak akan masuk pintu yang namanya pintu arroyan.
Wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk. Wa man lan utawi sapane wong iku dakhala masuk sapa man hu ing pintu arroyan lam yadzma mongko ora ngelak. Barang siapa yang memasuki pintu tersebut maka ia tidak akan tidak haus abadan ing dalem sak lawase. Barang siapa memasuki pintu tersebut maka ia tidak akan haus selamanya. Keterangannya di dalam kitab ini itu hadis akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi fi shaum pada tema puasa pada bab majaa fi fadli shaum, apa-apa yang ada di dalam keutamaan puasa. Wa qala, lan ia berkata, ini hadisnya hasan sahih gharib. Selain At-Tirmidzi juga Imam Nasai juga pada tema as-shaum pada bab fadlus syiyam. Selain itu juga wa Ibnu Majah, gitu kan? Ibnu Majah. Terus fi awal syiyam pada tema fi awal syiyam lah diriwayatkan dari An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Jadi saya akan menambahkan dari kitab lain penjelasannya sama ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, termasuk juga Bukhari ternyata di kitab yang lain. Maaf, ini ada tambahan keterangan yang lain maksudnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fisabilillah, barang siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah. Sepasang itu ada yang mengenai sepasang unta, awalnya sepasang ya, di jalan Allah, mungkin mengenai sandal sepasang gitu, bisa dimaknai lebih dalam dan lebih luas, tidak hanya unta, tidak hanya sapi, tidak hanya kambing dan yang lainnya. Barang siapa menginfakkan sepasang di jalan Allah, maka ia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Faman kanat min ahli sholah, maka barang siapa yang suka sholat, istiqomah sholat, ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi di surga itu ada banyak pintu ya. Ada pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli jihad, jihad harta, jihad kekuatan, jihad pikiran, maka dia juga akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli syiyam, dan barang siapa dia adalah termasuk yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari min babir royan, dari pintu ar-royan. Wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. 4. Jadi ada sholat, jihad, terus puasa dan sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebanding denganmu kah wahai Rasulullah? Maksudnya bapak ibu apakah ya akan masuk surga di sisi Rasulullah? Ma'alaman du'aya mintil kalbab min daruratin. Kesulitan apa lagi yang dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Berarti insya Allah bapak ibunya siapa? Abu Bakar ya, masuk surga. Lalu dilanjutkan, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada seseorang yang bisa dipanggil dari
seluruh pintu itu? Yo pintu sholat, yo pintu jihad, yo pintu poso, yo pintu sedekah. Apa gimana jawabnya Nabi? Naam. Ya, orang itu berpotensi masuk ke seluruh pintu yang ada di surga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa kelak reuni bersama-sama masuk surganya Allah, sehingga bisa menikmati surga-surga yang ada lewat pintu-pintu yang ada gitu. Naam, warju antakuna minhum, dan saya berharap kamu termasuk salah satu dari mereka. Dilanjutkan, qala Ibnu Alan fil Futuhat. Ini tadi kan hadis Abu Hurairah ada 4 ya. Ini Syekh Ibnu Alan di dalam kitab Futuhat, inna abwabal jannah tsamaniyah. Beliau mengatakan bahwa pintu surga itu ada 8 ya, 8. Tadi kan 4. Wa'ida fil hadis yang dijelaskan itu atau yang dijanjikan dalam hadis itu ada 4 tadi. Wa baqiya minha babul hajj. Selain daripada 4 tadi ada babul hajj. Pintunya ahli haji, orang-orang yang sudah berhaji. Yang kedua babul aiman, atau istilahnya di sini babun lil mutawakilin. Pintunya orang yang bertawakal. Isinya ada 2 pintu, babul aiman, babul lil kadhiminal ghaidha. Jadi yang 4 yang tersisa tadi, yang pertama pintu haji, yang kedua babul aiman, kemudian babun lil kadhiminal ghaidha, pintu bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nesune bisa diempet, itu ternyata juga akan orang-orang yang sabar atas marahnya siapa saja, tapi kiyo angel. Ternyata ada pintu tersendiri. Wa fi hadisun inda Ahmad. Yang terakhir menurut Imam Ahmad di dalam hadisnya ada pintu li dzikri awil ilmi. Ada pintu bagi orang yang ahli zikir dan ahli ilmu. Masya Allah. Ada 8. Yang sisanya tadi apa? Haji, pintu aiman, orang yang menahan marah, dan pintu zikir atau ilmu. Luar biasa. Masya Allah. Oke. Wa qala alaihi salam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shaima, sak temene wong kang poso iku tusolli ndongaake sapa alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu malaikat. Idza ukila tatkalane dipangan apa panganan indahu ana sandinge wong kang poso hatta yafrahu hingga rampung sapa wong pira-pira wong kang mangan. Sapa pira-pira wong kang mangan. Masya Allah. Jadi sungguhnya orang yang berpuasa itu akan didoakan oleh para malaikat apabila di sampingnya itu ada makanan dimakan oleh orang-orang yang makan atau orang-orang yang makan. Artinya apa? Artinya ketika kita mampu menahan diri kita, tidak kepingin, tidak terus ikut-ikut makan, maka di saat itu kita akan didoakan oleh para malaikat. Berarti iman kita kuat, berarti puasanya itu berkualitas. Loh, begitu. Ini kalau dalam keterangannya hadis ini diriwayatkan nomor 3 itu ya, Imam Ahmad, ada Imam Tirmidzi, kemudian Imam Nasai,
kemudian ada Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kemudian akan saya tambahkan keterangan diriwayatkan oleh Laila dari tuannya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-shaimu idza ukila indahu idza akala indahul mafatir salat alaihimul malaikah. Jadi orang yang berpuasa apabila di sampingnya itu ada orang-orang yang makan, maka para malaikat akan memberikan rahmat, mendoakan bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika kita mungkin di jalan raya ada yang rokok, biasanya yang rokok kedul-kedul gitu, tapi saya nggak ngerokok ya. Kok kepingin, kita nggak ngerokok, nggak ikut-ikutan, itu luar biasa. Ada yang minum es degan, wah seger, es teh seger gitu, masya Allah. Kita nggak ikut-ikutan, itu sudah didoakan oleh para malaikat. Karena apa? Kita mampu untuk menahan diri untuk tidak ikut-ikutan berbuka, tidak ikut-ikutan makan. Kita tetap fokus atas perintah Allah menjalankan ibadah puasa. Itu luar biasa. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Wa amma taftihu abwabil jannah, lan anapun utawi kebukae pira-pira lawang swarga. Adapun makna dibukanya pintu-pintu surga, fa'ibratun iku mongko atau iku fa'ibratun mongko ibarat atau iku fa'ibratun ibarat antaksiri ta'ah saking akehe ketaatan almu jibati kang netepake lit fathi abwabil jinani marang kebukae pira-pira lawang swarga. Li fathi abwabil jinan marang kebukae pira-pira pintu surga. Jadi hadis yang kemarin telah kita baca, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, futihat abwabul jannah itu maksudnya dibuka pintu surga, itu saking banyaknya ketaatan yang mengharuskan pintu surga itu dibuka. Ya kan? Masya Allah, ada baca Quran, puasa itu sendiri baca Quran, berzikir, bersedekah, Masya Allah, banyak. Wa takhliqu abwabinar lan katutupe pira-pira lawange neraka iku ibaratun ibarat an kilatil ma'asi saking sideke pira-pira maksiat al mujibati kang netepake li ikhlaqi abwabin niran marang katutupe pira-pira lawang neraka. Jadi makna penjelasan dari ditutupnya pintu neraka itu adalah ibarat dari sedikitnya maksiat yang mengharuskan untuk atau menyebabkan atau mengharuskan tertutupnya pintu-pintu neraka. Jadi kalau abwab itu banyaknya apa tadi? Ketaatan. Kalau taftihul abwab kebukanya pintu itu banyaknya ketaatan. Kalau tertutupnya pintu itu berarti sedikitnya maksiat. Wa tafwidus sayatin lan belenggune lan utawi belenggune pira-pira setan. Jadi makna belenggu setan itu apa? Iku ibaratun ibarat itu adalah ibarat an ing kita waswasatihim saking megote atau putuse waswase setan aniso imina saking pira-pira wong kang poso. Jadi ibarat terputusnya was-was yang dibisikkan oleh setan pada orang yang berpuasa. Li'annahum krana sak temene wong kang poso iku layat mauna ora ngarep-ngarep sapa wong kang poso fi ijabatihim ing dalem nuruti setan
ilal ma'asi marang piro-piro maksiat. Karena sungguhnya orang-orang yang berpuasa itu tidak mengharap ajakannya, tidak mengikuti, tidak mentaati, mengikuti atau mengharap ajakan-ajakan setan itu untuk ilal ma'asi, melakukan maksiat gitu. Wa qaulu azza wa jalla, la dawuh Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa qaulan utawi dawuh Allah azza wa jalla, rupane kulo amali bani Adam, saben-saben amale anak Adam iku lahu tetep kedue Allah, iku lahu tetep kedue anak Adam ila siyama kejaba poso. Fa innahu mongko sak temene poso iku li kedue ingsun. Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, untukku. Wa ana ajzi lan ana utawi ingsun iku ajzi bales sapa ingsun bihi kelawan poso, dan saya sendiri yang akan memberi balasan dari puasanya. Masya Allah. Adhafahu ilaihi idhafata tashrifin. Adhafa nyandaraken sinten Allahu ing poso ilahi maring Allah. Idhafatan kelawan sandaran tasrifin. Idhafata tasrifin kelawan sandaran kang mulyaake. Li annahu krana sak temene poso layat khulu ora mlebu hu ing poso apa riyaun pamer li khofai marang samare poso. Adhafa Allah menyandarkan terhadap puasa, maksudnya amalan puasa, ibadah puasa itu merupakan ibadah yang mulia ya. Allah menyandarkan puasa itu sebagai sandaran yang mulia karena tidak mungkin atau tidak bisa dimasuki oleh riya, pamer. Itu li khafaihi, untuk menyamarkannya. Artinya apa yang bisa dipamerkan puasa itu kan, atau saking samare poso hampir-hampir kita tidak tahu. Orang itu kita tidak bisa mengatakan dia puasa atau tidak karena saking samare tadi. Ya kalau dia tadi di rumah minum makan kan kita nggak tahu, gitu. Ya itu yang hanya Allah yang tahu. Begitu. Masya Allah. Wali anal jualan korona sak temene luwe luwe iki lapar wala atosyalan ngelak, sungguhnya lapar dan haus la yutaqarrabu bihima kelawan luwe lan ngelak ilahadin marang suwiji-wiji ilahadin marang wong suwiji min mulukil ardi saking pira-pira rajane bumi. Wala taqarrubu lan ora parek ilal asnami marang berhala, karena lapar dan haus itu tidak digunakan, tidak dipakai untuk mendekat pada
salah seorang raja yang ada di dunia ini selain dalam agama Islam. Wala taqarrub, dan tidak digunakan untuk mendekat pada berhala-berhala. Jadi puasa itu adalah jalan untuk taqarrub kepada Allah. Begitu. Maka saking muliane puasa, Allah tadi mengkhususkan yang Allah berikan kepada kita, orang puasa itu surga yang memiliki pintu Ar-Rayyan tadi. Kemudian yang kedua, Allah akan membalas sendiri pahala pada orang-orang yang berpuasa. Begitu. Karena ini adalah amalan yang mulia itu. Saking samare hanya Allah yang tahu. Kita tidak, manusia ada nggak tahu. Dia puasa tidak itu nggak bisa dicek ya, nggak bisa dicek. Wa qauluhu lan utawi dawehi Allah azza wa jalla, dawe wa ana ajzi bihi, wa ana lan utawi ingsun ajzi iku bales sapa ingsun bihi ing poso atau kelawan poso. Jadi maksudnya wa ana ajzi bihi itu apa? Wa ing kana lamun ono sinten Allah, wa ya Allah iku aljari zat kang lumaku ala jami'i taati ngatasi sekabehane piro-piro ketaatan. Jadi Allah adalah zat yang berjalan, berarti ada di seluruh ketaatan-ketaatan. Itu makna yang pertama. Ada yang bukan ro tapi za ya, bahwa Allah itu adalah zat yang al-jazi. Nek tadi kan al-jari lumaku, berjalan, yang berada di seluruh ketaatan-ketaatan. Mana yang kedua, Allah adalah zat yang membalas. Mungkin ini kan salah, kurang titik ya. Nah, ala shawab. Allah adalah zat yang maha membalas seluruh ketaatan-ketaatan. Makna utawi maknane wa ana ajzi bihi iku ta'zimu jazaihi, ngagungake piwalese poso. Iku ta'zimu jazaihi, ngagungake piwalese poso. Jadi makna anak jasibi yaitu membesarkan balasan atau memperbesar balasan puasa. Bahwa Allah sendiri yang membalas, itu maksudnya Allah memberi balasan yang luar biasa gitu, memperbesar balasannya. Bi ana krana sak temene Allah, kelawan sak temene Allah. Wa ya Allah iku al mutawali, zat kang nandangi li isdaihi, zat kang nandangi li isdaihi marang nekaake jaza, marang nekaake jaza. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang melakukan untuk mendatangkan balasan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang melakukan untuk mendatangkan balasan puasa. Luar biasa. Ya memang inilah Allah mengutamakan ibadah puasa dibanding dengan ibadah puasa yang lain. Arafasu atasnya wa qaulan utawi dawe Allah, wa qaulan utawi dawe Kanjeng Nabi,
Asyamu utawi siam poso iku junnatun benteng. Makna utawi maknane asyamu junnatun iku asomu utawi poso wikoyatun dadi pangreksa. Di puasa itu menjadi menjaga ya. Iku wikoyatun pangreksa ton jaga. Jadi asaum puasa itu menjaga min adzabillahi saking adzabe Allah. Puasa itu menjaga dari siksaannya Allah. Kemudian warofas tawi lafat rofas iku fahisul kalam alane omongan. Jadi kemarin kan arrofas fala yarfus yauma idin wala yaskhab. Jadi rofas itu jangan berkata celah, berarti jangan berkata yang jelek. Atau fahisul kalam alane guneman, itu jeleknya bicara atau bicara yang jelek. Wasakhobulan maknane utawi maknane sakhob, atau kemarin itu kita maknai teriak, padu, bertengkar. Itu ala khisamu para padu, berselisih, bertengkar. Jadi di saat puasa jangan bicara yang jelek, jangan berteriak-teriak melebihi batas, dan maknanya dua, bertengkar, saling marah-marahan. Qauluhu tawi dawi Kanjeng Nabi falyakul ini soimun tawi lafat falyakul ini soim, itu maksudnya makna utawi maknane qauluhu falyakul ini soim. Apa sih maknanya falyakul ini soim? Hendaklah ia mengatakan bahwa saya puasa. Itu maksudnya apa? Innahu krana sak temene wong kang poso iku yudzakiru ngilingake wong kang sapa wong kang poso shaim. Innahu krana sak temene shaim iku yudzakiru ngilekake sapa shaim nafsahu ing awak dhewe ne shaim bisomi kelawan poso. Maknanya ini shaim itu maksudnya mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang berpuasa. Jadi tidak harus dengan kata-kata ya aku lagi puasa, itu enggak. Bisa dengan hati. Nah, namanya mengingatkan ya. Liyak sifat krono ngilik buka. Liyak sifat krono ngilangi anil musyabahati saking nyerupani wong kang misuhi wal muqabalati lan males atau mbales atau melawan anil musyabahati saking nyerupani wong kang misuhi wal muqabalah lan bales atau nglawan wong kang misuhi. Jadi kalau dipisuhi, dicaci maki, itu awake dhewe dileke aku poso, lagi poso, aja bales padha dipisui malah bales misui, jangan. Atau menyerupai ceng kucing malah dipanggil ceng kucing, anjing ngomong gitu, dibales misuh genten ayo anjing, malah malah anjing double gitu. Itu tidak boleh. Jadi mengatakan bahwa ini soimun, saya berpuasa, itu maksudnya itu iling-iling awake dhewe lagi poso, untuk menghilangkan penyerupaan, mencaci maki yang sama atau membalas cacian maki
atau pertengkaran, kemarahan orang lain pada kita, itu sebagai benteng, bendung untuk membendung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa amma qauluhu lan utawi dawe Kanjeng Nabi la khulufu fami shaim atyab, gandane atau basine mulute wong kang poso iku atyabul luwih wangi, itu maksudnya apa? Maksud dan adapun sabda Nabi la khulufu fami shaim atyab, itu maksudnya apa? Indallahi min rihil miski, di sisi Allah daripada aroma minyak misik atau baunya minyak misik, itu maksudnya apa? Fafil kalami mongko iku tetep ing dalem kalam itu khadfun kang den buak, takdiruhu tawi takdiri la khulufu fami shaim, takdiriku piye? Jadi ada kata yang dibuang di dalam redaksi hadis di atas. La khulufu fami shaim, takdiri apa? Iku takdiruhu tawi takdiri lafat la khulufu fami shaim, kira-kiranya yaitu wala sawabu khulufi fami shaim, ada tambahan la sawabu, utawi yektine ganjarane bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Itu maksudnya. Ada kata redaksi yang dibuang, yaitu pahala atau ganjaran, sawab, la sawabu khulufi fami shaim, gitu ya. Ini ada keterangan terkait hadis ini ya. Yang pertama qolal Mazari terkait atyabu ya, bahwa bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi, itu ada majas dan isti'arah. Karena apa? Karena makhluknya Allah yang mencari wangi-wangian, mencari bau-bauan, itu adalah sifatnya setan, sifatnya kewan. Jadi sing mencari bauan diambu-ambu sih, itu kayak tikus gitu kan, atau apa gitu, kayak juga semut juga, itu adalah sifatnya binatang. Atau menjadi karakter. Tiba yumilu ila syai'in yastatibu wa yang furu min syai' yastakthirhu. Kadangkala sudah menemukan baunya ya, oh bau apa itu beras, nasi, oh bau apa sate, itu lalu kadang hewan-hewan itu terus mengkotorinya, membuat kotor ya. Setelah itu lari darinya. Jadi sebelum lari itu sudah dikotori dulu itu loh. Ya, kalau tikus-tikus di rumah itu banyak seperti itu. Celurut juga. Ini kan dari bau dulu ya. Allah Subhanahu wa taala taqaddasa an dzalik, dan Allah itu tidak seperti itu, artinya terlepas, suci, bersih dari itu. Tetapi juga jarot ada tunala taqarrub ila rawaih thayyibah. Jadi kebiasaan menungso ya parek karo bau-bau sing wangi. Fastaghayyara dzalika fi shaum litaqribihi minallahi ta'ala.
Kemudian baunya berubah. Orang yang berpuasa ketika puasa itu sebenarnya dalam rangka untuk mendekat, takarub kepada Allah. Itu. Jadi kalau ada orang yang baunya nggak enak saat puasa, ya dimaklumi, yaitu dalam rangka menjalankan ketaatan. Sekali lagi nek bau ya jadi ya itu malah mendolimi yang lain. Waqala Iyad, Syekh Iyad, ulama Iyad mengatakan yujazihillahu ta'ala bi fil akhir. Allah akan membalasnya. Jadi maksudnya wangi, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah. Padahal sebenarnya nggak enak gitu ya. Bahwa sebenarnya Allah itu akan membalasnya kelak di akhirat. Fatakunah nakhatuhu atyabu, nakhatahu atyaba. Maka rasanya, rasa bau itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini ada di kitab Umdatul Qori. Kemudian makna yang lain terkait misik ya, minyak misik maksudnya lebih wangi daripada minyak misik. Ini ada ulama besar yang berbeda pandangan di antara Syekh Izzuddin bin Abdissalam dan Abi Amr Ibnu Shalah. Maksudnya bau ini di dunia atau di akhirat? Ibnu Shalah mengatakan baunya itu ada di dunia. Jadi baunya maksudnya bukan bau di dunia, tapi kalau menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ini baunya fil akhirah, di kelak di akhirat ya. Jadi bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, itu maksudnya kelak di akhirat. Seperti juga darahnya orang yang mati syahid. Bahkan Syekh Izzuddin itu membuat mengarang kitab yang menolak pandangan dari Ibnu Shalah. Masya Allah, ini ulama-ulama besar bawai dipermasalahkan. Wa amal farhatan lilan anapun utawi bungah loro iku fa'ahaduhuma salah utawi salah sijine bungah loro li taufiqihi krana entuk taufike Allah li ikmalil ibadah maring nyampurnakake ibadah, li taufiqi krana entuk taufike Allah li ikmalil ibadah marang nyampurnakake ibadah. Jadi farhatani itu maksudnya yang pertama, dua kebungahan itu apa? Yang pertama adalah kalau kemarin itu idza aftara ya, bunga ketika berbuka, kemudian ketika bertemu dengan Tuhannya. Tapi di sini Syekh Izzuddin mengatakan farhatani itu salah satu dari keduanya. Yang pertama, bahwa orang berpuasa itu mendapat taufik sehingga bisa menyempurnakan ibadah pada Allah. Wal ukhra kang utawi kang liya iku fal jazaullah utawi piwalese balesane Allah. Idza ajza tatkalane males sinten Allah hu ing wong kang poso shaim, yaitu balasan Allah ketika Allah memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Jadi maknanya ada dua. Kalau yang kemarin dalam redaksi hadis itu ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu dengan Tuhan.
Syekh Izzuddin menjelaskan lebih lanjut bahwa kebungahan itu yang mendapat taufik untuk menyempurnakan ibadah, ya ibadah puasa itu sendiri. Yang kedua, makna yang kedua yaitu balasannya Allah. Ketika Allah memberi balasan pada orang yang berpuasa itu kan senang ya. Allah membalas atas puasa kita itu kan senang ya. Gitu maksudnya. Kita akhiri dengan baca sholawat bil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya maaf. Sampai ketemu di ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.